sepanjang masih ada orang tua yang menakuti anaknya kalau yang sedang nangis, nanti saya laporan polisi, berarti perjuangan yang bersih rakyat gagal. Dia masih dalam kategori bayangan polisi zaman dahulu kala yang menakutkan gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Kabar Banten. Hari ini kita jumpa lagi dalam podcast Kabar Banten bersama saya Rahmat Ginanjar. Hari ini kita akan mencoba berbicara terkait kepolisian yang saat ini mungkin sedang banyak dibicarakan orang. Untuk membicarakan kepolisian ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan dua tokoh, yang satu pemerhati di bidang kepolisian dan kebudayaan, juga beliau penulis, mantan jurnalis, bahkan bukan mantan, masih jurnalis, masih suka nulis. Beliau adalah Pak Suryadi. Selamat pagi Pak Suryadi. Selamat pagi Pak Ginanjar. Alhamdulillah. Nah yang kedua, seorang ahli manajemen SDM, beliau akademisi juga, beliau dekan di Universitas Profesor Dr. Mustopo. Beliau adalah Dr. Usmar SEME. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Pagi Pak Mas, sehat, alhamdulillah. Ya. Beliau memang sengaja kita undang ke Kabar Banten untuk membicarakan terkait soal kepolisian begitu ya saat ini, dan alhamdulillah beliau sudah datang jauh-jauh, barusan juga sudah ngobrol sebelumnya begitu. Sobat Kabar Banten, seperti kita tahu kepolisian saat ini sedang dalam ujian ya. Kalau kita berbicara polisi tentu menarik karena polisi bisa dipandang di dua sisi. Polisi kadang-kadang dirindukan, bahkan banyak dirindukan, tapi sesekali juga memang ada yang dibencinya begitu. Nah untuk itu saat ini kita sering mendengar polisi yang agak kurang enak didengar begitu, karena ada beberapa perkara kepolisian. Saat ini juga sedang berlangsung perkara kasus Sambo begitu. Nah kita ingin mencoba menggali lebih dalam sejauh mana kultur atau SDM di kepolisian, apakah ada variabel yang mempengaruhi terhadap kondisi kepolisian saat ini? Nah, saat ini kita akan coba berbicara tentang itu. Yang pertama tentu saya ingin ke Pak Suryadi, pemerhati kepolisian. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang perspektif Bapak, kondisi polisi saat ini seperti apa sebetulnya Pak? Bapak sebagai pemerhati yang selalu memperhatikan kepolisian. Silakan Pak. Pak Ginanjar. Pak Ginanjar sebetulnya tadi sudah bicara duluan. Saya nggak membayangkan bahwa sebuah negara itu tanpa polisi, Pak. Rasanya nggak ada ya. Tapi itu sebabnya kalau dalam kalimatnya Pak Ginanjar dibenci dan dirindu ya. Tapi dalam amatan saya, memang kepolisian itu harus ada. Pertanyaannya, ada yang bagaimana? Kan begitu Pak ya, ada yang bagaimana? Kenapa? Memang secara historis, selanjutnya fakta berikutnya adalah bagaimana real berikutnya, kan gitu ya. Pertama memang sejarah itu memang menunjukkan bahwa polisian itu paramiliter, kan gitu ya, paramiliter. Kita tahu di masa lalu pejuang, kepolisian, laskar dan seterusnya, polisi ada di sana. Oleh sebab itu, bagi saya sangat pendapat dengan seorang ahli yang mengatakan bahwa polisian Indonesia itu patut bersyukur. Kenapa patut bersyukur? Karena dia pernah mengalami jadi militer. Artinya ketika dia hari-hari ini berarti sudah 20 tahun lebih dia itu menjadi sipil, Pak. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-Undang 2 tahun 2002 itu dia sudah 20 tahun lebih menjadi sipil.
Jadi dia tahu bagaimana bersikap sebagai militer. Kalau kita turun ke bawahnya, mungkin secara umum teman-teman bicara soal disiplin ya. Disiplin bagi militer itu bukan hal yang aneh kan gitu ya, dan itu bagus. Di sisi lain, kapan dia harus bertindak sebagai orang sipil, yang artinya berada di pihak masyarakat. Itulah profesional yang harus membingkai sumber daya manusia polisian. Tanpa itu, saya kira satu hal yang ya masih akan terjadi seperti yang Pak Rahmat sampaikan tadi. Ya, dari dulu kita bicara bahwa membenahi kepolisian ini struktural instrumen itu lebih gampang ketimbang kultur. Pertanyaannya, sejak kapan, apakah ketika perubahan undang-undang polisi menjadi sipil, kultur itu betul-betul diseriusi dilakukan pembenahan? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Barangkali rekan kita ya. Nah, Pak Sur, ada yang belum terjawab mungkin. Saya ingin mencoba Pak Sur menilai kondisi kepolisian saat ini. Silahkan dalam bahasa apapun begitu. Sebetulnya seperti apa sih saat ini? Dalam amatan saya, polisi hari ini belum mampu, sependapat saya belum mampu melepaskan pada kultur lama. Pertanyaannya, kultur lama yang mana? Ya kan? Tentu kita akan berbicara hal yang paling mempengaruhi. Hal yang paling mempengaruhi di sana adalah struktur, instrumen, dan budaya, kultur ini tadi. Tapi jangan salah, kalau dikatakan struktur dan instrumen itu gampang, saya pikir iya betul, lebih gampang membenahinya. Tapi kalau kultur tidak benahi, ini adalah hal yang mendasar. Dia akan menggoyang, mengganggu ruang gerak instrumen yang digerakkan oleh struktur itu tadi. Jadi saya pikir memang hari-hari ini bukan lagi seharusnya memulai. Memulai itu sudah 20 tahun yang lalu. Kebetulan Bung Usmar ini termasuk bisa bercerita tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana tahun 98 tuntutan perubahan itu. Ya. Jadi Bisa dikasih contoh Pak, kulturnya, kultur yang mana yang sebetulnya seharusnya dijalankan dan kultur yang mana yang seharusnya ditinggalkan gitu. ya. Jadi Misalkan contoh lah, biar netizen juga pada tahu. saya melihat hal-hal yang bersifat kekuasaan itu harus disikapi secara proporsional, Pak. Secara proporsional. Kapan saat bertindak atas nama kekuasaan, kapan saatnya itu harus ditinggalkan. Sehingga pemahaman seperti ini bisa dipahami oleh si pejabat yang bersangkutan dan lingkungan kerjanya. Ya, maka saya mengatakan kecuali 3 faktor, struktur, instrumen, kultur, juga yang harus diubah total, dirombak itu adalah orientasi. Mau pangkat jabatan atau keahlian. Ya kan? Sehingga ketika bicara keahlian, mungkin pangkat Anda boleh di atas saya gitu kan ya. Gaji pokok Anda boleh di atas saya, tetapi tikumbe mungkin lebih besar saya. Karena apapun Anda tentang sesuatu tanya kepada saya. Jadi menjadi ahli. Ya, saya pikir itu yang selesai. Persoalannya adalah masyarakat kita juga harus banyak bisa menerima kenyataan itu. Harus bisa menerima kenyataan itu. Jangan sedikit-dikit ada persoalan reaktif. Dalam bahasa kami itu, Anda ini kebebasan berpikir atau kebebasan berekspresi kan, itu kan. Jangan gara-gara terganggu periuk nasinya bereaksi. Itu kan nggak betul kan gitu kan. Nah, ini perlu peran masyarakat. Kalau satu orang yang nggak benar, ya yang lain jangan ikut nggak benar gitu kan. Nah, ikut menyokong penegakan hukum dalam hal ini. Saya kira gitu, Pak. Gitu, Pak. Siap. Terima kasih.
Pak Sur. Nah sekarang ke Pak Usmar. Kalau tadi Pak Sur bicara soal kultur, struktur, begitu antara lain ya. Nah sekarang ingin tahu dari amatan Pak Usmar sebagai ahli manajemen begitu ya. Beberapa kondisi kepolisian saat ini kan agak kurang mengenakan terdengarnya ya Pak ya. Nah kita ingin tahu secara SDM ada ini nggak, ada variabel yang mempengaruhi nggak? Atau mungkin karena SDM itu sumber atau lembaga pendidikannya yang memang kurang tepat begitu? Enggak, silakan Pak. Jadi kan gini, kalau saya melihat polisi ini kan di Akpol sekalipun pengetahuan tentang hukumnya kan pasti di bawah pengacara, di bawah ini kan mereka yang S1 itu kan 4 tahun menggeluti hukum, ya kan? Yang di Akpol itu cuma 3 tahun, kemudian dia tentu hukumnya tidak sehebat itu, padahal nanti dia berhadapan dengan hukum di masyarakat, gitu kan? Nah, dengan keterbatasan pengetahuan hukum, tetapi mempunyai ruang diskresi yang sangat lebar, ini yang masalah. Sederhana aja misalnya. Kita punya relasi, kita penting sekali. Di lampu merah ada polantas teman kita gitu misalnya. Ya kan? Kita bisa, oh mau cepat ini. Petugas bersangkutan punya hak diskresi untuk terus gitu. Mau jenderal ada situ pun nggak bisa bertanya dia. Apa di belakang ini? Kok sebenarnya itu? Nah, jadi ruang pemahaman hukumnya tadi itu dia pasti akan tertinggal dengan pengacara, dengan apa dan itu sebagainya itu. Nah, kemudian bermimpi untuk menjadi polisi rakyat, itu kan impian besarnya kita. Kalau saya sederhana aja Pak, sepanjang masih ada orang tua yang menakuti anaknya kalau yang sedang nangis, nanti saya laporan polisi, berarti perjuangan yang bersih rakyat gagal. Dia masih dalam kategori bayangan polisi zaman dahulu kala yang menakutkan gitu. Ini problem gitu. Jadi kita kan melihat kan ada upaya polisi anak TK pakai baju polisi segala macam itu ininya. Mereka berhenti di situ saja tanpa ada perjuangan bahwa bagaimana mengatakan pada orang tua jangan ada lagi kalimat kalau ada anak nangis ngambek atau itu nanti mama akan lapor polisi. Nah itu kalimat yang sepele, tapi itu terbenam bahwa polisi bukanlah sahabat anak dan bukanlah sahabat rakyat. Dia masih masuk kategori yang menakutkan. Berarti gagal perjuangan kultural itu gitu. Nah, saya sederhana melihatnya itu Pak, intinya. Artinya ketika ada orang atau orang tua ya atau masyarakat yang masih mengucapkan awas ada polisi, itu artinya kegagalan bagi pembangunan citra polisi. Jadi kan polisi sahabat rakyat, polisi itu pelindung rakyat, itu masih jauh dari harapan gitu Pak. Karena itu di alam bawah sadar orang tua sekalipun dia akan mengatakan pada itu gitu. Itu dalam bahasa anak ya kan. Tapi dalam bahasa orang berperkara lebih menyakitkan lagi. Anda hilang ayam melapor, Anda akan keluar kambing, biaya kambing gitu. Itu joke yang menyakitkan gitu. Ya kan? Nah, memang udah ada itu yang sehari-hari terjadi. Yang sehari-hari terjadi sepertinya sederhana, tapi itu dalam kajian manajemen itu fundamental, Pak. Nah, sekarang Bapak orang akademis, mungkin Bapak bisa melihat perspektif akademis. Tadi juga mungkin ada korelasinya dengan akademis soal waktu untuk belajar aspek hukum begitu ya, relatif terbatas. Nah, mungkin ada solusi Pak dari sisi kurikulum di lembaga pendidikan kepolisian? Kalau Pak, kalau diarahkan ke situ gitu? Belum mengkaji secara dalam Pak ya tentang apa namanya kurikulum metodologi kepolisian. Tapi yang saya lihat ketika mereka berhadapan nanti dengan apa namanya pengacara dia kan punya hak, kan pintu masuk soal keadilan kan dari kepolisian. Kalau dia nggak memproses nggak jalan gitu kan ini. Nah di sini maksud kita entah bagaimana polanya, ataukah setelah dia akpol kemudian dia ada pendidikan khusus tentang hukum misalnya, baru dia bisa dikerjakan gitu, bukan hanya sekedar ngetik-ngetik nanya doang, bahwa
ada kemampuan apa ya, psikologi, antropologi yang dia kuasain, sehingga ketika dia memaknai orang yang bersalah itu tidak menjebak, tidak apa itu Pak ininya. Menurut saya itu harus dilakukan gitu ininya. Nah, karena tadi problemnya itu tadi keterbatasan pengetahuan hukum sangat jauh dengan luasnya diskresi yang dimiliki seorang polisi. Jadi itu bisa menjadi potensi. Itu menjadi potensi penyimpangan, permasalahan dan lain sebagainya gitu Pak ini. Ini. Nah, jadi kalau misalnya luasnya diskresi itu terkontrol, satu, yang kedua dengan pengetahuan hukum, sosiologi dan ilmu sosial lainnya dia yang memadai, itu mungkin agak tidak akan terjadi peristiwa seperti yang sekarang ini. Orang melihat polisi itu tadi betul Pak Rahmat bilang tadi, betul dirindukan ketika lagi bermasalah, bahwa dari ada geng motor, ada apa gitu kan, tapi setelah itu dibenci gitu ininya. Nah itu dan tinggal bagaimana ini menjadikan polisi itu tadi, kalau polisi ini menjadi sahabat rakyat, sahabat anak gitu kan ini. Kadang kan polisi itu bukan di senjata kekuatan utamanya, ada pada SDM-nya gitu. Karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat yang heterogen, latar belakang pengetahuannya, budayanya. Nah, tentu bukan senjata gitu ininya. Beda dengan militer tadi. Militer tadi betul senjata. Kalau dia bukan keluasan pemikiran, konsep pemikiran dari oknum, dari personal polisi tadi. Nah, lagi-lagi saya katakan ini tidak sebandingnya besarnya hak diskresi dengan kemampuan dan bijaknya seorang polisi gitu. Itu persoalannya. Sobat Kabar Banten, itu beberapa penjelasan soal kepolisian. Untuk saat ini kita break dulu. Sobat Kabar Banten, kembali lagi pada acara podcast Kabar Banten. Pak Sur, tadi kita sudah bicara terkait soal beberapa permasalahan yang dihadapi polisian, dan Bapak sudah mencoba mengamati dari beberapa aspek struktur, culture, terus Pak Usmar juga dari sisi SDM. Nah, saya ingin tahu dalam pandangan Bapak, kan banyak permasalahan polisi mungkin ya, tapi yang paling menonjol di masyarakat antara lain adalah seolah-olah terbalik begitu, polisi yang harusnya menegakkan hukum ternyata banyak juga polisi yang terlibat kasus hukum. Bahkan kemarin Pak Sur cerita, dan ini saya juga sudah mendengar humornya Gus Dur ya. Jadi katakan humornya itu seperti ini, hanya ada 3 polisi baik ya, atau polisi jujur gitu. 1 polisi tidur, terus yang kedua polisi apa Pak? Patung polisi. Patung polisi. Dan yang ketiga Pak Hugeng ya. Pak Hugeng itu mantan Kapolri yang memang tercatat di benak kepolisian beliau. Jadi hanya itu. Jadi ini juga semacam humor yang tentu tidak bisa juga sekedar humor biasa, tapi ini juga hal yang untuk diamati sebagai bagian dari introspeksi begitu. Nah, saat ini kayaknya memang masih relevan itu untuk kemudian, makanya saya bertanya, kira-kira walaupun tidak semua polisi, kami tidak menggeneralisir ya bahwa semua polisi buruk atau segala macam. Tapi beberapa kasus ini juga kemudian ya tidak salah juga kemudian masyarakat mencoba, karena bukan satu, ada 2, ada 3 dan berbagai macam perkara yang menimpa di kepolisian itu oknum begitu. Nah, kira-kira dari sisi kultur apa yang mungkin Bapak bisa sarankan ke kepolisian untuk memperbaikinya begitu, meminimalisir lah. Jadi dalam hitung-hitungan saya, Pak Rahmat, polisi kita ini ya mungkin 490 sampai 500 ribu orang kan gitu ya. Tahun 90-an itu malah 162 cuman ya. Saya walaupun ini tentu statement-statement yang seremoni, saya sependapat dengan Kapolri sekarang ini, Jenderal Sigit ini, yang mengatakan bahwa lebih banyak polisi yang lebih baik. Saya yakin itu. Saya yakin. Saya nggak membayangkan gitu ya,
kalau 1% saja yang buruk-buruk itu tadi, tapi kebetulan yang 1% ini punya jabatan pimpinan, kan? Pimpinannya, ya pimpinan itu kan bisa di polsek juga ada pimpinan, kan? Ada kapolseknya, ada kanitnya, kanit kan gitu kan? Di Polres juga ada, di Polda juga ada sampai ke. Nah, kenapa saya katakan 1% saja akan sangat berpengaruh? Tentu karena kembali lagi ke kultur itu tadi yang belum bisa hilang. Bung Usmar tadi bicara soal diskresi. Diskresi itu kan sebetulnya kekuasaan. Ya toh? Kekuasaan untuk mengambil tindakan yang di luar seharusnya. Orang jalan ke arah kanan, tapi detik itu dia bolehkan Ke kiri. melawan ke kiri. Kan itu kan kekuasaan. Nah, ketika itu hanya contoh kecil gitu, Pak. Nah, ketika ada kekuasaan itu dimainkan secara jauh dari proporsinya, kan gawat. Sementara dia pegang jabatan. Nah, itulah kalau kita bicara pendidikan tadi, Pak. Saya nggak yakin itu kalau sebuah pendidikan tidak mengajarkan moral, pasti, apalagi Akpol, 3 tahun, 4 tahun dah, di Stukpa, di Secaba, pasti itu soal Pancasila, pastilah. Tetapi ketika dia masuk bekerja, kan ada setiap wisuda itu dikatakan, ini bukan akhir dari perjalanan kalian, ini adalah awal dari perjalanan kalian, kan begitu. Ketika dia masuk ke sebuah lingkunganlah yang mengajarkannya. Nah, pimpinannya begitu. Bagaimana, Pak? Sementara kultur kekuasaan tadi masih ada. Bukan masih ada, masih terus hidup. Saya kemarin waktu kejadian yang sedang disidangkan sekarang ini, ada semacam guyon, Pak. Itu Bayangkara sudah jadi justice kolaborator, kan gitu, yang akan memberikan penjelasan yang sesungguhnya, kan gitu yang sebenarnya. Nah, kalau dia dimaafkan, kalau dia dihukum, kalau dimaafkan is okay, tapi kalau dihukum, hukumnya diturunkan pangkatnya, dia turun pangkat seberapa lagi katanya. Dia paling rendah katanya. Kan lucu. Mau jadi apa dia? Kan gitu. Jadi kultur kekuasaan itu memang harus ada. Tapi bukan over proporsi. Begitu. Sehingga melangkahi ketentuan-ketentuan yang ada. Enggak begitu. Jadi ketika dia pemimpin, ya bertindaklah seperti itu. Jangan melampaui gitu tuh. Lah, kalau dia katakan ada sebuah unit kerja jumlah anggotanya 15 orang, kebetulan yang paling berkuasa di unit kerja itu dia, membawa kultur yang buruk, praktis dong mempengaruhi, yang lainnya siap. Hari ini silakan Pak Rahmat pergi ke tengah. Ada nggak yang berani? Tidak. Gitu. Nggak ada, Pak. Pasti siap. Begitu, Pak. Siap. Nah, kalau pada kejadian yang sedang disidangkan, FS ini, kalau kita lihat urutannya, pertama katanya tidak mendahului hakim, Pak ya, tidak mendahului hakim. Pertama yang diminta menembak itu kan brigadir, si brigadir itu, RR itu ya. Tapi dia menjawab, konon ceritanya di sana, saya tidak siap mental, Pak. Kan gitu. Panggil yang satu. Panggil ke atas. Yang satu siap katanya. Coba lihat latar belakangnya. Siapa dia? Yang satu latar belakangnya apa? Yang satu latar belakangnya apa? Yang satu ini orang pasukan, Pak. Yang selalu siap. Kan gitu kan? Apapun. Yang satu bukan dari kultur itu. Jadi sementara kultur kekuasaan, relasi kekuasaan itu masih terus terbangun. Jadi rekomendasi saya, benahi segera. It's time. Ini waktunya.
Bahkan bukan ini waktunya sudah puluhan tahun yang lalu sebetulnya. Hari ini ya katakanlah too late, nggak apa-apalah. Lebih baik memulai daripada enggak. Sebab negara tanpa polisi itu nggak ada ceritanya kan gitu ya. Jadi kultur, orientasi itu rekomendasi saya Pak. Mulailah dari sekarang. Jadi seorang brigadir masuk jadi brigadir di SPN Banten sini, dia harus sadar, Pol nanti saya nggak mungkin mencapai jadi jenderal lah, kecuali saya nanti sekolah apa kayak jadi sarjana, jadi dokter, masuk pendidikan lagi. Karena ada tuh saya lihat yang brigadir doktor tuh. Nah, kan? Jadi dia harus sadar, tapi dari sana baru terpikir keahlian saya yang mesti naik. Gitu, Pak. Dan beri ruang, institusi itu memberi ruang ini. Jangan memberi ruang hanya kepada atasan saja. Atasan pun pantas untuk bertanya kok. Seorang Kapolda tentu lebih tahu, logikanya lebih tahu Kapolsek tentang wilayahnya. Ya toh? Sampai ke tingkat kultur setempat, Kapolsek lebih tahu. Kemarin ada gagasan adanya Polsek non penyidikan di Banten nih kalau nggak salah 2. Kapan itu dievaluasi? Saya nggak dengar itu sampai hari ini dievaluasi. Ya, artinya dia apa? Penanganan kebinmasaan, pembinaan. Ditarik kalau kasusnya pidana ditarik ke Polres. Kapan? Seluruh Indonesia berapa jumlahnya? Ini mesti dimulai. Jadi rekomendasi saya 2. Kalau kultur dan kalau struktur dan instrumen itu benarlah gampang, maka hari-hari ini harus segera itu yang namanya kultur, no forgive lah, nggak ada maaf itu, selesaikan semua. Buktinya ketika kasus FE ini muncul yang lain semua toh. Apakah yang lain itu terjadi seketika? Enggak juga kan, sudah lama sebetulnya kejadian itu. Artinya ini ada kontribusi kultur yang sebetulnya harus segera mendesak diperbaiki. Dan itu juga orientasi tadi Pak. Jadi ada kesadaran, setiap masuk saya sadar bahwa hari ini saya tidak mungkin jadi seorang kombes. Tapi keahlian saya boleh diuji. Harus pede dong, harus. Dan dari atas juga institusi ini memberi ruangan untuk itu. Ini harus menjadi policy Pak. Gitu Pak. Pak Usmar, nah dari perspektif manajemen SDM mungkin Kalau dalam rekrutmen tadi saya katakan bahwa polisi itu basis kekuatannya ada di SDM. Nah, di SDM berarti metodologi perekrutannya, berikut metodologi cara tahapan pengangkatan hierarkisnya. Dan itu harus dihargai oleh pimpinan nasional. Jadi pimpinan nasional juga nggak bisa mendua. Dalam hal ini polisi harus netral, nggak boleh berpolitis. Dalam memutuskan dia untuk ikut dalam itu pertimbangan secara politik murni. Ini sulit untuk membenahi kepolisian kita. Ya, gitu Pak Rahmat. Situlah, itu intinya. Akhirnya kan yang bermain kekuasaan Pak. Akhirnya kekuasaan, relasi kekuasaan itu yang berlangsung. Sementara terpelihara, siap gerak, siap Pak, siap jenderal, siap, itu kan selalu siap, dan itu kan masih berlaku. 11 hari. Dan kebiasaan itu membangun kebiasaan lantas yang terbangun kultur itu nggak bisa semalam. Tetapi jangan pula beralasan bahwa semalam tidak bisa membalikkan tangan. Jangan. Anda itu sudah 20 tahun. Ya kan ya. Kalau kita mau hitung tahun 2000, Anda sudah 20 tahun. Apa perubahan itu? Apa kejadian FS itu kemarin? Apa kejadian narkoba Sumatera Barat, Jawa Timur itu baru kemarin? Menyusul terus ada kan? Kasus-kasus moral muncul lagi. Nah, bersamaan dengan itu hari-hari ini diadakan pemilihan Hugeng Award. Kan Hugeng Award itu intinya Pak, keteladanan. Tapi jangan salah, kalau keteladanan itu salah arah, ya penguasa itu yang diteladani, penguasa yang salah kan, itu Pak, gitu Pak. Buktinya hari-hari ini orang kan nggak mampu membuat penilaian total Hugeng, nggak, dibagi-bagi kan. Ada yang soal mentalnya, ada yang soal kebaruannya, ada yang soal dedikasinya, kan segala macam. Cuma nggak integritasnya.
ya hari ini kalau beliau ada juga mungkin kalau saya boleh mengutip teman kita dari kriminal itu, kalau dia ada kalau Hugeng itu masih ada sekarang dan masih menjabat Kapolri, malah mengacaukan situasi karena nggak sesuai katanya. Nggak sesuai dengan apa artinya kultur itu, Pak. Ya kalau dibilang eksentrik menjadi titik yang berbeda dari yang lain kan jadinya itu kan. Wah, itu saya kira. Cuman yang sukses dalam hal apa mewarnai masyarakat sipil non Polri dan tentara ini kan kata siap itu, Pak. Iya. Sekarang kan kalau kita lihat anak manggil saya mahasiswa, Des nih, oh siapa gitu. Jadi itu karena itu dilakukan terus menerus dipublikasi dan mungkin tidak hal-hal positif gitu kan, itu menjadi satu hal baru, menjadi bisa penetrasi ke wilayah sipil gitu. Nah, tentu hal-hal lain juga. Nah, itu bisa dilakukan sebetulnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan seksama dan terus-menerus, itu bisa kita ininya. Jadi intinya hal-hal yang seperti itu sangat bermanfaat untuk kepentingan dalam kerangka melayani masyarakat. Karena kembali kepada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian itu, bahwa polisi itu menegakkan hukum, melayani masyarakat, melindungi, mengayomi dan seterusnya, hal yang seperti itu. Jadi ada dua wajah yang sebetulnya positif. Kepentingan penegakan hukum demi ketertiban, law and order itu tadi, dan yang lain di sisi lain adalah masyarakat, ya, mengayomi, melindungi segala macam. Banten ini cukup punya contoh sebetulnya. Ya, Sobat Kabar Banten, demikian obrolan santai di dalam podcast Kabar Banten. Kita barusan sudah bicara menggali tentang beberapa perusahaan polisian, dan Pak Suryadi sebagai pengamat, sebagai pemerhati masalah polisi sudah memberikan beberapa rekomendasi. Begitu juga Pak Usmar. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi polisi dan juga bagi masyarakat. Demikian yang bisa kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Sobat Kabar Banten, sampai jumpa lagi di acara podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.